Shalom, saudara-saudara, keluarga besar Pesat di seluruh Indonesia. Terus semangat, terus antusias di dalam mengiring melayani Tuhan. Doa saya, tangan Tuhan yang perkasa dan penuh kasih terus menopang, memagari, menudungi, dan memberkati saudara semua. Tubuhnya terus sehat, jiwanya terus kuat, roh terus berkobar-kobar, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Suara apostolik kali ini saya berikan tema keturunan orang benar. Saudara, di Alkitab ada seorang yang bernama Abraham. Dan dia disebut sebagai bapak orang beriman. Dan di bumi ini ada 3 agama besar yang menjadikan Abraham sebagai bapak leluhurnya. Yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Kristen menjadi agama terbesar di dunia dengan perkiraan jumlahnya mencapai 2,2 miliar. Yaitu sekitar 33%. Angka ini hampir setara dengan gabungan jumlah penduduk Tiongkok dan India. Karena masing-masing berpenduduk sekitar 1,3 miliar jiwa. Jadi kalau digabungkan ya mendekati itu. Artinya menurut hasil penelitian dari PEW Research Center, setiap 3 dari 10 orang di bumi ini itu adalah Kristen. Jadi kalau ada 10 orang di bumi ini, maka yang 3 adalah Kristen. Sedangkan Islam jumlahnya mendekati 1,3 miliar. Dan Yahudi sekitar 14 juta. Saudara, menjadi pertanyaan, mengapa kita harus belajar dari Abraham, bukan dari Adam, manusia yang pertama? Kita tahu bahwa Adam sudah jatuh dalam dosa. Pertanyaannya, mengapa bukan Kain, keturunannya dari Adam? Marilah kita pergi melihat dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat 8 dan 9. Dikatakan di situ, kata Kain kepada Habil, adiknya. Marilah kita pergi ke padang. Dan ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Kain tidak peduli dengan saudaranya atau keluarganya. Di sini kita bisa melihat di dalam diri Kain ada kesombongan, iri hati, kebencian, merancang sesuatu yang jahat, pembunuhan, berbohong. Dan ini adalah penghinaan terhadap Allah. Makanya Yohanes dalam 1 Yohanes 3 ayat 12 mengatakan, sebab segala perbuatannya, maksudnya perbuatan Kain, jahat, dan perbuatan adiknya adalah benar. Pertanyaannya lagi, kenapa kita tidak belajar dari Nuh? Bukankah Nuh waktu bumi ini dihukum, yang tersisa adalah keluarganya Nuh, artinya keluarga pilihan. Mari kita lihat sekilas tentang Nuh. Dalam Kejadian 9 ayat 21. Memang di awal daripada kisahnya Nuh, kita melihat dia hidup bergaul dengan Allah. Itu dicatat dalam Kejadian 6 ayat 9. Nuh dalam pandangan kita sempat menjadi tokoh idola karena beriman dan taat kepada Tuhan. Tetapi dia ternyata bukan orang yang sempurna. Dalam Kejadian 9 ayat 21 dituliskan di sana kepada kita diperhadapkan bagaimana Nuh yang jatuh dalam dosa, mabuk ketika minum anggur berkelebihan. Dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-16 dikatakan di sana, sebab Allah berfirman pada Nuh demikian, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama dengan istrimu. Artinya istrinya di urutan pertama, baru disusul serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Sayangnya Nuh tidak mengikuti perintah Tuhan. Dicatat dalam Kejadian 8 ayat 18. Apa yang dilakukan Nuh? Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Anak menjadi urutan pertama dan istri menjadi urutan kedua. Dia menempatkan istri
di posisi yang salah. Mengapa kita mesti belajar dari Abraham? Nama Abraham adalah dalam bahasa Ibrani Avraham, bapak dan akar kata yang jarang digunakan yang berarti penduduk. Bapak sejumlah besar bangsa. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Roma 4 ayat 17a. Abraham atau Ibrahim disebut bapak dari semua orang percaya atau memiliki iman. Roma 4 ayat 11 dan 12. Yang pertama yang kita akan belajar dari Abraham, yaitu iman Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 1 dicatat di sana, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Tuhan berjanji bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar, di mana keturunannya akan seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Meski ini baru janji dan belum terwujud, namun serta secara kasat mata ia tidak lagi berpotensi untuk memiliki keturunan karena usianya saat menerima janji ini sudah lanjut. Tetapi Alkitab menyatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Dan dalam Kejadian 12 ayat 2 dikatakan firman Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, janji menjadi bangsa yang besar dan memiliki nama yang termasyhur tidak pernah dirasakan oleh Abraham selama masih hidup di dunia ini. Kenapa? Karena janji tersebut barulah ditepati setelah Musa membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Sekitar keturunannya yang kelima atau yang keenam itu pada waktu rombongan itu keluar dari Mesir. Bahkan janji Allah bahwa ia akan menjadikan keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi segala bangsa, itu baru ditepati saat kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Ada waktu antara atau jeda yang sangat lama untuk penggenapan janji tersebut, yaitu generasi atau keturunan yang ke-42. Ujian yang paling menentukan dalam hidup Abraham. Dalam Kejadian pasal 22 adalah puncak iman, yaitu Abraham diuji imannya. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk menyerahkan anak sematawayangnya, yaitu Ishak, sebagai persembahan di Gunung Moria. Abraham pun rela menyerahkan anak yang dikasihinya. Dia tidak pegang erat-erat anaknya. Dia menyerahkan satu-satunya anaknya itu. Yang kedua, apa yang dimiliki Abraham? Abraham sangat mengasihi keluarganya. Abraham mau repot ngurus keponakannya, yaitu Lot. Dia mau membagi lahan dengan Lot dan berjuang membebaskan Lot dari tawanan. Dalam Kejadian 18 ayat 23 sampai 33 menunjukkan bagaimana Abraham mengasihi kota dengan doa syafaatnya. Allah mengizinkan Abraham untuk mempengaruhi keputusannya dalam menghancurkan Sodom melalui permohonan Abraham. Itu adalah apa yang kita sebut sebagai doa syafaat. Banyak orang berpikir bahwa doa syafaat itu sia-sia karena Abraham tidak dapat menemukan 10 orang yang benar yang dinyatakan kepada Tuhan. Namun dalam Kejadian 19, lihatlah apa yang Alkitab katakan dalam ayat yang ke-29. Kejadian 19 ayat yang ke-27. Dan Abraham bangun pagi-pagi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan. Dan dia memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah di dataran itu. Dan melihat dan hai asap dari negeri itu naik seperti asap dari tungku. Dan terjadilah ketika Allah menghancurkan kota dalam dataran itu, bahwa Allah mengingat kepada Abraham dan mengeluarkan Lot dari tengah-tengah
peleburan ketika ia meleburkan kota itu di mana Lot berdiam. Allah benar-benar mengingat Abraham saat ia memusnahkan Sodom. Dan itulah sebabnya Tuhan menyelamatkan Lot. Lot diselamatkan karena doa syafaat Abraham. Alkitab berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Yaitu Amsal 20 ayat yang ke-7. Abraham disebut bapak orang beriman, ya. Keturunan orang benar, ya. Inilah warisan rohani di mana integritas pribadi dan hidup bersih seseorang menjadi berkat terbesar bagi keturunannya. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh sebuah tim sosiolog dari negara bagian New York. Mereka mengadakan suatu penelitian tentang kehidupan anak-anak dan keturunan dari dua orang sahabat yang sama-sama tinggal di New York. Jadi penelitiannya ada di New York. Dalam kajian itu, mereka menyelidiki riwayat dua orang pria yang hidup dalam kurun waktu yang bersamaan di abad ke-18. Mereka berupaya menyelidiki pengaruh yang ditimbulkan oleh kehidupan seorang ayah terhadap anak-anaknya maupun generasinya, yaitu generasi penerusnya. Cerita tentang dua keluarga di Amerika ini sungguh-sungguh terjadi, yakni kisah nyata. Karena kisah ini adalah hasil penelitian dari seorang sarjana bernama Benjamin B. Watford dari Princeton, Amerika Serikat. Penelitian ini membandingkan kisah dua keluarga yang hidup di tahun yang sama, yaitu membandingkan antara keluarga Jonathan Edwards dan Mark Jukes. Warisan yang ditinggalkan oleh masing-masing pria tersebut bagi keturunannya menjadi bahan perbandingan yang kontras. Mereka begitu berbeda, bagaikan siang dan malam. Saudara, keturunan Jonathan Edwards, dia adalah seorang teolog asal Amerika Serikat dan sekaligus seorang pengkhotbah yang banyak membela ajaran-ajaran gereja. Seumur hidupnya, Edwards sangat konsisten menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui khotbah-khotbahnya yang mengguncangkan dunia pada zamannya. Setelah hasil riset itu, setelah diteliti hasil risetnya, ia mempunyai 1000 lebih keturunan. Apa saja yang dilakukan oleh keturunannya itu? Di sana dicatat ada 13 orang menjadi rektor. Ada 65 orang menjadi profesor. Ada 3 orang terpilih sebagai senator Amerika Serikat, yaitu kalau di Indonesia itu anggota DPR. Ada 30 orang menjadi hakim. Ada 100 orang menjadi pengacara. Ada 75 orang menjadi perwira militer. Ada 100 orang menjadi hamba Tuhan, yaitu pendeta. Ada 60 orang menjadi penulis buku terkenal dan buku terlaris. Ada 80 orang memegang peranan penting dalam berbagai instansi dan menjadi pemuka masyarakat, termasuk menjadi gubernur. 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. 66 orang menjadi dokter. 135 orang menjadi editor. Dan 100 orang lebih menjadi misionaris, dikirim ke negara-negara lain. 80 orang memiliki kantor publik. 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. 1 orang menjadi istri presiden Amerika Serikat. 1 orang menjadi penilik keuangan Amerika Serikat. Tidak ada keturunannya yang merugikan negaranya. Semuanya memberi keuntungan yang tidak ternilai buat negaranya. Artinya jadi berkat. Kisah nyata ini adalah sebuah contoh dari apa yang disebut orang oleh para sosiolog sebagai pola 5 generasi. Apa yang dilakukan oleh seseorang akan berpengaruh sampai keturunannya yang kelima. Warisan generasi ke generasi dari anak-anak Edwards menegaskan bagaimana pengaruh
dari seorang pengikut Yesus yang tulus, yaitu orang beriman, diteruskan di sepanjang sejarah. Bagaimana dengan kita? Pengiringan kita kepada Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan. Edward sudah menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan dan keturunannya itu sebagai alat buktinya. Orang kedua yang diteliti namanya adalah McJug. Dia bukanlah orang beriman, dia orang ateis. Seorang yang tidak takut akan Tuhan. Ia tidak beriman pada Tuhan dan hidupnya tidak memiliki prinsip. Ia tidak percaya firman Tuhan. Ia menikah dengan seorang yang juga tidak takut akan Tuhan. Istrinya tidak pernah menjadi orang beriman sampai dia wafat. Mereka tidak pernah membawa anak-anaknya untuk mengenal dan mencintai Tuhan. Dia tidak percaya kepada Yesus Kristus dan tidak mengizinkan anak-anaknya pergi ke gereja untuk mengenal Kristus. Meskipun mereka menginginkannya. McJug adalah seorang pemabuk. Gara-gara ia suka mabuk, ia tidak pernah memiliki pekerjaan yang tetap. Kebiasaan mabuk ini juga membuatnya tidak memperhatikan istri dan anak-anaknya. Luar biasa. Keluarganya terbengkelai. Hanya sedikit sekali waktu yang ia luangkan untuk mengasihi dan mendidik anak-anaknya. Apalagi memuridkannya. McJug adalah orang yang tidak mempunyai prinsip dalam hidupnya. Ini sebuah contoh. Keluarga yang tidak punya prinsip. Apa pengaruh abadi yang McJug tinggalkan bagi keluarganya? Inilah gambar yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Ada 1.200 orang keturunan McJug. Apa yang dilakukan oleh keturunannya? Kalau keturunan orang benar jadi benar. Kalau keturunan orang yang tidak mengenal Tuhan ini, 440 orang hidup dalam pesta pora. 310 orang menjadi narapidana. 100 orang menjadi pecandu minuman keras seperti dia. 60 orang mempunyai kebiasaan mencuri. 55 orang menjadi korban pelecehan seks. 7 orang menjadi pembunuh. Keluarga Jug telah merugikan pemerintah Amerika Serikat lebih dari $500 juta untuk merehabilitasi mereka. Artinya mereka bukan saja tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada negara, masyarakat maupun gereja, justru malah merugikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat pesat, mitra-mitra keluarga pesat, setiap orang tua akan meninggalkan warisan bagi anak-anaknya tanpa terkecuali. Namun satu-satunya pertanyaan ialah, dalam bentuk apa warisan yang akan dia tinggalkan buat keturunannya? Hari ini saya membahas tentang keturunan orang benar. Kita belajar dari Abraham. Sadarkah kita bahwa apa yang kita lakukan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita dapat berdampak besar bagi keturunan kita selanjutnya? Apabila kita memberikan keteladanan sesuai firman Tuhan dan mengajarkan prinsip-prinsip Alkitab pada mereka, buahnya adalah keturunan yang mengasihi Tuhan, keturunan yang takut akan Tuhan. Apabila kita lalai, bahkan mengabaikan firman Tuhan dan tidak memberikan keteladanan hidup yang baik, hasilnya adalah keturunan yang buruk dan merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Kalau kita tidak memuridkan anak-anak kita, maka dunialah yang akan memuridkan mereka. Ujung dari semuanya itu, anak dan keturunan kita akan hilang dan binasa. Roma pasal 12 mengingatkan kepada kita, jangan serupa dengan dunia. Artinya apa? Artinya meski kita tinggal di dunia ini, kita tidak boleh serupa dengan dunia. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita bukan serupa dengan dunia, tapi mempengaruhi dunia. Sehingga dia berkata kepada orang-orang percaya, kamu adalah garam dunia.
kamu adalah terang dunia. Dan dalam amanat agung dia berpesan, pergi jadikan semua bangsa murid. Artinya apa? Saat kita di dunia ini, kita diminta untuk aktif menggarami, menerangi dunia ini lewat memuridkan. Mengajar dunia agar insaf atas dosa-dosa dan akibatnya. Agar mereka datang meminta pengampunan dari Tuhan dan memiliki hidup yang kekal. Di dunia ini kita harus larut memberi rasa, bukan hanyut ditelan arus dunia yang membinasakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita wariskan hidup yang takut akan Tuhan dan kekekalan itu kepada generasi kita selanjutnya. Kita harus bisa menempatkan yang terpenting dalam hidup ini tetap sebagai yang terpenting kapanpun. Jangan sampai ada yang terhilang dari keturunan kita. Kiranya renungan ini bisa mengingatkan kita untuk terus menjadi teladan bagi anak cucu kita dan juga terlibat langsung dalam memuridkan mereka. Tuhan memberkati saudara semua menjadi pemurid-pemurid, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin.